sebelum netral, and then akhirnya jadi netral. Di era-era itu tuh kira-kira apa sih yang lu rasain tinggal di, bukan spesifik di Jakarta tapi Indonesia sih maksudnya, yang lu rasain and lu ngerasa oke, ini inilah gua dengan musik gua di band ini, dan ini yang mau gua perjuangkan di Indonesia. Apa yang lu rasain waktu hidup di era itu? Yang gua rasain sih sebenarnya sih di Indonesia ya kita dapat musik ya memang dari luar ya. Tapi kalau belakang-belakangan sih gue berusaha untuk kalau sebelum-sebelumnya gue berusaha untuk jadi diri gue sendiri. Gue terinfluence dari siapa aja, band rock apa aja. Tapi gue berusaha menyanyi ala gue dan main musik yang gue bisa dengan chord yang simple atau apa, yang gampang gitu. Yang gampang gue mainin bass. Gue juga bukan seorang pemain bass yang jago-jago banget lah. Yang jelimet-jelimet mainnya di slap atau apa. Hanya pakai picking aja. Nah kan soalnya gue nanya lu ngerasa apa sih waktu era itu ya di Indonesia ya? Gue nanya karena salah satu dari yang gue masih agak rada ingat ya waktu ngobrol, kan yang ngenalin gue ke band lu tuh si Pai di Triple M kan. Dan ini buat teman-teman, ini ada orangnya di sini gitu ya. Dan ini orang yang minta tanda tangan pertama kali. Gua pertama kali dengerin demo band lu itu, wah, tuh dia lewat tuh. Nah, iya makanya kalau di atas, iya. Boleh juga tuh Dar. Keren. Kan di kayak di film-film kan. Seru. Di Bronx. Kayak di Bronx. Oh ya, saya itu kan jadi distract tadi lagi ngomong. Oke. Kayak seingat gua demonya itu ada 4 apa 5 lagu ya. Demo itu apa? Pokoknya karena gua ingat gua dengerin sekitar 3 lagu so. Iya, sekitar 4 lagu. Masih kaset gitu kan. Kamu masih kaset. Gua dengerin terus gue bilang sama si Pai, ini jelas banget. Kalau itu gue masih ingat. Band ini feel insting gue aja gitu loh. Band ini harusnya jadi band gede, ya kan? Gue nggak percaya kalau nggak ada label yang mau gitu. Buat anak-anak yang era sekarang yang mungkin nggak ngeh atau cuma pernah dengar cerita, suasananya bukan cuma zamannya doang, tuh beda men, betul lah, ya kan? Benar. Makanya apa yang lu rasain waktu tinggal di Indonesia saat itu sampai gua akan bikin band kayak gini, musiknya kayak gini gitu loh. Yang di sini orang mungkin belum ada. Apa yang lu rasain waktu itu? Sebenarnya sih gua sama Bimo cuman sama ya sebenarnya gua sama Bimo ya yang ini ya. Maksudnya yang awalnya ngajak bikin band itu adalah Bimo. Kan gue kenal Bimo dari SMA. Gus, ayo ngeband yuk gitu loh. Ayo. Tapi gue nggak punya alat, dia yang punya alat, dia yang support. Begitu. Lu udah main bass? Ya main bassnya gitu-gitu aja. Kita berusaha tiap kali latihan bawain lagu orang, tapi dengan ala kita. Oke, itu lagu orang nih band apa aja waktu itu? Macam-macam, lagunya Beatles, lagunya The Cure, lagunya Jimi Hendrix. I see. Tapi dengan gayanya kita. Maksudnya gayanya tuh yang kita mampu. Ya kita tahu chordnya, mau gitarnya mau dikencengin, mau mainnya kayak dicepetin, mau gue nyanyinya ala gua. Ya bebas aja gitu loh. Itu sengaja tuh ya dari awal? Sengaja kita pokoknya bukan ngikutin kayak mereka gitu. Nggak jadi mereka, tapi jadi kita gitu loh. Kita ngambil lagu mereka, tapi jadi kita. Jadi lu udah melakukan apa yang berapa tahun belakangan ini ngetrend di TikTok sama di sosial media, yaitu lagu apa diinin ulang sama dinyanyiin versi. Jadi lu udah kayak gitu 40 tahun yang lalu. Iya, udah. 35 tahun yang lalu. Ya sekitar 3, kalau dari 92
33 lah. Ya, 33 tahun. 3 tahun yang lalu. Atau belum. Lu udah atau melakukan itu artinya? lebih dari 33 ya. Pas gua ketemu Bimo ya 35 tahun lah ya. Iya kan? Pas gua SMA itu. Nah, 35 tahun kan? Jadi lu udah melakukan itu 35 tahun sebelum itu menjadi sesuatu yang di sosial media. Wah. Dan lu waktu itu nggak mikir apa-apa ya, maksudnya bodo amat lah orang mau bilang apa ya? Iya, bodo amat, gua nggak peduli. Ya, yang penting ya apa sih, keluarlah apa unak-unak segala macam kan. Kalau udah masuk studio kan gitu. Yang penting wah teriak-teriak, wah main yo. Tapi udah mikirin manggung segala? Enggak ada mikirin manggung. Oh jadi sebenarnya buat having fun aja Having dulu. fun aja. I see. Gitu. I see. I see. Berdua? Enggak, gua sama Bimo. Terus Bimo bilang cari gitaris. Dapatlah Miten. Miten aslinya temen lu? Miten tuh gue dikenalin juga sama anak SMA gua, tapi dia junior gua gitu. Nah, gue dikenalin juga sama pas gua kelas 3 ada anak junior gua juga, anak kelas 1 which is dia tuh basisnya plastik ya, si Alex Du. Oke. Ngenalin si Didit Saat. Didit Saat. Terus bawa juga Ipang. Jadi sebenarnya Netral itu dari 2 band. Oke. Jadi kita gue juga main sama sebelum gue main sama Bimo. Waktu gue masih kelas 1 SMA, Bimo kan masuk dia kelas 2 apa? Kelas 2. Gue sempat main juga gue sama Iman, almarhum Iman. Imanes? Bukan. Iman siapa? Iman drummernya Plastik. Oke. Gue sempat main sama dia juga. Oh. Ngeband. Iman Kopet? Iman Kopet. Oke. Almarhum. Oke. Kayak gitu. Jadi emang kita udah dari dulu ya. Lu SMA apa emang? SMA 60. Oke, terus. Kalau Miten di SMA 55 gitu loh. Nah, junior gue yang ini ada gitaris ya, bagus nih. Anak 55 namanya Miten. Oh ya udah ajak aja deh latihan. Terus ada anak junior gue juga bisa main bass. Lu bisa main apa misalnya? Gue bisa main bass. Oh ya udah. Lu punya teman? Udah, gue punya teman nih, gitaris sama vokalis. Si Didit main gitar, Ipang main vokalnya. Udah ganti-gantian aja gitu. Ya gue kadang-kadang main bass, kadang-kadang nyanyi gitu aja. Ya ganti-gantian aja kita semua. Tapi drum tetap Bimo lah. Oke. Jadi belum jadi kayak a real band yang mau apa gitu. Masih jadi embrionya lah gitu. Tapi belum tahu apa nih nama bandnya apa gitu. Kayak gitu. Jadi waktu masih bareng-bareng rame kayak gitu, bawain lagu band lain atau band lagu orang cover, tapi suka hati kalian jadinya sesuka apa? Kita. Oke. Dan mereka semua ini beneran jadi serius semua ya, punya karir sendiri masing-masing. Akhirnya alhamdulillah pada punya karir masing-masing gitu loh. Punya band sendiri, jadi band dan punya karir masing-masing. That's cool, man. Enggak, maksudnya itu kan jarang terjadi sebenarnya, Wak. Rata-rata kan ya apalah ya kan, tak kemana-mana ya, dan belum tentu satu pun beneran di musik. Kalau kayak gitu artinya tongkrongan atau ininya lu tuh embrio yang jadi netral, jadi apa ya kan. Band yang berkarya atau kayak misalnya Ipang jadi solois setelah Plastik kan. And ya sampai sekarang masih aktif, masih jalan. Didit masih, semuanya sebenarnya. Almarhum Iman Kope juga masih aktif, sebelum dia meninggal masih main drum. Iya, masih main drum dia. Itu lu, tapi zaman itu nggak kebayang kan bahwa ini akan jadi career, ini akan jadi ininya gua. Nggak kebayang sama sekali. Kalian semua pasti nggak. Kalau gue sih nggak kebayang, gue nggak tahu kalau anak-anak nggak pernah diobrolin ya. Nggak pernah. Zaman itu. Oh, hanya Bimo setelah lulus SMA dia bilang, Gus kita bikin band serius yuk gitu loh, bikin demo, bikin lagu. Oke. Terus gitaris siapa?
gitaris awal itu adalah Didit yang ditarik. Didit. Didit. Tapi Didit waktu itu ya begitulah keadaannya ya lo. Tau lah. Nggak jelas. Ya. Akhirnya Didit mundurin diri. Oke. Terus gua sama Bimo, siapa lagi ya? Oh ya ada Miten, ya udah kita ajak Miten. Tapi Miten pada saat itu udah punya band metal. Bawain Kreator. Dia sambil main gitar sambil nyanyi. Nama bandnya Overload. Bawain Kreator, spesialis. Oke. Gue sempet ketawa-tawa pas ngelihat, maksudnya kan kita udah lama nih, maksudnya pas SMA latihan, terus abis itu lulus, gue sama Bimo sama Didit nih, pas Didit keluar, kan mesti cari Miten lagi ya. Begitu nyari Miten, oh Miten udah punya band tuh, Overload, ya kita coba aja tonton, ntar kita tanyain, mau nggak gabung sama kita gitu. Nonton deh itu gue, pas Miten main, sambil main gitar sambil nyanyi kan. Extreme Malaysia. Iya. Mirip Mili Petroza. Udah gitu ngeliat lagi. Iya. Kan susah ya. Karena gue sama Bimo bukannya nggak suka metal, tapi apa ya, lucu aja gitu loh. Dia bisa nyanyi dari yang dulunya dia gitar sama gitar, tahu-tahu dia jadi nyanyi, terus main gitarnya makin ini, ya kocak aja. Ya, gue bukan ngecilin gitaris yang enggak, tapi apa sih ngelihat ini nih teknik banget gitu, ya lucu aja bagi gue gitu. Tapi ya gue menghargai mereka juga gitu loh. Karena gue juga emang nggak bisa gitu loh. Gue ngerti. Gue ngerti. Dan lu tapi setelah dia turun main, lu tanya? Iya, gua deketin terus gua tanya. Gua mau bikin band nih sama Bimo, kita mau bikin demo, lu mau nggak? Ayo dia bilang. Dia tertarik, ya udah. Habis itu kita mulai latihan, bikin demo, tawar-tawarin ke label-label, sampai akhirnya ketemu Bimo untuk ketemu sama Krishna almarhum. Krishna Sadra. Si Krishna Sacrehead. Oke. Terus dibilang tahun 94 kalau nggak salah tuh. Ya. Indosmart Sakti lagi cari ini nih. Lagi cari band. Waktu itu Nirvana kan masih anget-angetnya tuh. Walaupun Kurt Cobain udah almarhum. Iya. Masih anget-angetnya. Lagi nyari yang model-model gitu sama Offspring kalau nggak salah baru lagi naik tuh. Offspring baru naik, yes. Ya, lagi yes. Lagi baru naik betul lagi booming Pak, parah. Indosmart lagi cari itu, akhirnya ya udah Bimo kesana. Begitu Bimo kesana, salah satu produsernya ya Pak Jerry Bidara denger, wah asik nih band lo, ya udah deh rekaman deh, masuk. Coba lo ajak vokalis lo sama gitaris gitu, gue mau lihat gitu. Akhirnya gue diajak lah sama Bimo ke sana. Terus mereka Pak Jerry ngelihat, Indosmart Sakti ngelihat kan, ya udah kapan lo ini rekaman secepatnya deh gini. Udah mulai rekaman itu 94 kita ketemu, kita langsung rekaman. 95 kalau nggak salah rilis albumnya. Gue lupa 95 tahu. Jarak jadi lu Miten Bimo sepakat bikin band and oke, jadi kan Miten kan bawanya kreator thrash metal yang cukup complicated. So, technical. Ya, lain lagi. Lain lagi gitu loh. Sementara lu lain lagi, Bimo mungkin sama influence-nya masing-masing beda-beda influence-nya. Kalian ngegodok musiknya jadi apa tuh langsung jalan pakai apa atau diskusi dulu kah atau kita begini aja kah, jangan begitu atau gimana sih, ngalir aja kita ngejam prosesnya, ngalir aja dan nggak ada yang kayak jangan gitu jangan gini itu nggak ada. Ya paling pas di aransemennya bukannya jangan gini jangan gitu tapi enakin diginiin enakin digituin. Lu
sorry, agak sedikit rewind dikit aja biar gue lebih ngerti. Mulai main musik dari kapan? SMP lah. Emang main bass langsung? Gue kadang-kadang, gue main bass. Dari awal memang udah langsung belajar bass? Gue nggak belajar main bass. Jadi Dulu gue main gitar. ngejreng-ngejreng? Ngejreng-ngejreng. Tapi karena keterbatasan, ya akhirnya gue megang bass lah. I see. Gitu. Keterbatasan, males ngulik. main gitar. Gue nggak bisa ngelit. Main gitar yang bener apa ya? Gue aja bisa di atas aja nih. itu yang pokoknya itu yang nyaman buat lu. Ya udah lu main. Kalau yang udah main yang bawa-bawa, itu yang bikin gue makanya juga ketawa. Aduh, ini orang hebat juga ya bisa gitu, kok gue nggak bisa gitu. Jadi apakah emang beneran ada influence bass atau lu main aja? Ada basis yang jadi influence gak sih? Gue suka Steve Harris. Yang begini. Gue suka Geddy Lee. Yang very complicated. Terus? Dan pas SMP itu, gue nggak nemu temen yang main musik rock. Teman-teman gue kalau nggak Beatles, Rolling Stone. SMP. Yang rock gue nggak tahu. Begitu gue SMA kelas 1 baru gue ketemu tuh yang rock gitu lah. Jadi lu suka sama dua orang yang mainnya complicated gitu loh. Tapi jadi lu mainnya kayak yang lu bilang tadi sesimpel seadanya yang lu ini. Mereka tuh jadi bukan patokan, lu suka aja ya. Iya. Kan biasanya influence lu patokan. Jadi misalnya suka Steve Harris ngulik kayak gitu. Gede. Lu enggak tapi ya, lu cuma suka denger aja. Gue suka dengerin aja, tapi bukan jadi dia ini gue gitu, enggak. Maksudnya gue harus main kayak dia lah. Enggak sama sekali. Gitu. Nah kalau ya gue gitu. Nah jadi kan biasanya untuk belajar instrumen tuh patokan tuh maksudnya supaya ada bayangan mau ngulik apa atau gimana. Lu enggak ya, lu main aja ya. Iya, gue main aja. Lu main aja ya. Nah jadi pas lu ngomong pas lu bentuk band yang serius ini untuk serius bikin demo kan lagu original tuh. Iya. Gue lagi coba ngebayangin aja gitu. Ya kalau Miten memang ngulik kayak gitu, Bimo gue nggak tahu juga apa yang dia ini ya. Tapi lu-nya jadinya bukan karena ada yang kayak ada pegangan harus begini begitu, enggak ya? Enggak, dan kita memang tidak. Jadi dari awal gue sama Bimo sudah sepakat untuk bebas saja. Lo mau main kayak gimana drumnya, lo mau main bassnya kayak gimana, lo mau main gitarnya kayak gimana, bebas. Dan sampai begitu eranya Eno masuk dan Coki masuk, gue juga bilang sama mereka gitu, biar mereka nggak ada beban ya, tapi gue emang kepengennya ya lo main-main aja, udah. Yang penting kita nyambung ngeband, bikin lagu, udah gitu aja. Jangan lo gue pengen kayak gini, enggak. Begitu kita masuk studio, ya udah kita bikin lagu bareng aja. Lo mau main gitarnya gimana, lo main drumnya gimana, bebas. Gue main drum bassnya begini ya bebas gitu. Nyanyinya gue begini ya bebas gitu. That's what I like about your band, man. I mean serius, beneran gitu. You know, really gitu. Jadi ada hal-hal yang and that's why gue nanya karena kan intinya ini di Indonesia yang sangat masih kepatok dengan tren dunia atau gimana gitu loh. Jadi band lu bisa diterima dan jadi deal sama Indo sama Sakti kena nyari band yang kayak gini gitu. Lu bukannya mau bikin kayak grunge kayak apa kan sebenarnya. Cuman musik kalian itu memang cocok pada saat itu. Karena entah ya takdir sih, destiny, you know, bukan kena ini yang kayak gini lagi apa kita bikin nge-grunge yuk, ngerti nggak maksudnya? Bukan karena itu, you know. Karena waktu gue dengerin gue nggak ngerasa kayak ini mau sok-sokan kayak Nirvana, Purple Jam, nggak ada. Makanya gue bilang ini dari California mana nih? You know what I mean? And it's kan satu, lu bikin lain dari yang lain atau punya rasa sendiri masih catchy, masih enak didengar tuh susah loh, Wak. Susah loh, Wak.
Susah Wak, nggak segampang itu. Mungkin lu waktu mainnya enggak, Zra, kami enggak, mah gampang aja ngalir. Iya, gue sih ngalir aja sih. Iya itu Gue nggak tahu, gue terserah bodo amat orang bikin pendapatnya. Susah bebas apa aja. aja. Gue suka ya Walah ada di demo itu kan. Ada. Walah. Iya, I like that. Gue malah ketawa-ketawa. Gue minta si Pai rewind lagu itu lagi loh. Gue ketawa-ketawa. Gue nggak tahu Walah itu apa kan gitu loh. Jadi ini apa ya maksudnya? Nggak ada. Bukan kata yang ada arti itu maksud gue ya kan. That's cool man because it's apa sih bahasanya ya? Itu pop culture banget, iconic Wak. Gitu. Walah itu. Walah. Itu kan sebenarnya kan itu liriknya duluan yang gue nemu. Maksudnya kata-kata walah duluan yang gue ini. Karena pada saat itu kan gue yang disuruh bikin lirik. Karena gue yang nyanyi, jadi Bimo bilang, nih yang bikin lirik siapa nih? Gue udah tanya Bimo. Mami Ten juga. Yang bikin lirik siapa? Udah lu yang nyanyi, kata Bimo sama Mami Ten, udah lu yang bikin lirik. Kan lu yang nyanyi, jadi yang lu tahu notnya kayak gimana, ininya kayak gimana. Dan kebetulan pas lagu Walah itu, yang ada di kepala gue pada saat chorusnya, ya Walah, Walah, ini enak nih kayaknya Walah itu. Baru gue kembangin kata-katanya yang lainnya tuh. Rudy berlari ke sana sini, gue bangun tuh temanya kayak gitu. Kalau kita runut ke belakang, kita harus selalu begitu kalau gua ya, secara history gitu loh. Popang being what it is, bukan gua ngecap band lu popang ya. Tapi kalau ditanya popang kalau di Indonesia yang beneran jadi ada dan terlihat dan apa ya sebenarnya kan band lu yang pertama sebenarnya. Amin. Ya kan? For real itu buat gua. Because anything else yang datang hadir dan itu dibilang popang itu seberapa jaraknya dari band lu gitu loh ya kan. Jadi bukan karena tiba-tiba album pertama lu gua mengapakan masukin ke kotak popang, bukan itu maksud gua. Karena gua tahu lu nggak mikirin kita main punk gitu. Kan enggak kan ternyata. Enggak, gua nggak ada. Enggak. Itu ngerti maksud gua? Kalau misalnya dibilang alternative rock, iya juga. Iya juga. Ya agak grungy ya juga. Iya juga. Jadi dan gue sendiri emang nggak mau bilang kalau si Netral ini atau NTRL ini adalah band punk, enggak. Gue selalu bilang rock alternatif. Karena musik gue bisa kemana-mana aja gitu loh. Yes. Yang penting rock gitu loh. Yes. Ini nih. Ini gitu loh. Itu. Iya, enggak. Jadi ketika tahun 99 awal-awal gua mulai memutuskan untuk menetap di Indonesia tuh di UPN kita pernah manggung bareng. UPN 99 apa? tahun 99. Oh iya. So gue diminta untuk ikut main pas ngundang Netral. Gua hanya mau karena Netral. Ngerti ya maksud gua? Nggak serius. Ini gue belum pernah cerita ke lu ya. Kalau itu band lain, gue mungkin yang kalau diajak gue mau tuh cuman mungkin lu dengan slang, ngerti maksud gue? Memang teman-teman gue yang gue anggap inilah. Itu kenangan yang sangat apa buat gue karena actually itu terakhir kali gue ketemu Miten, man. You know, kenangan gue terakhir dia ya itu tahun 99 di acara itu, gitu loh. Terus dia pas gue lagi sound check and then manggung, dia ke depan motoin gue. Gue rada bingung tuh. Anak-anak OP-nya, Bang, itu Bang Miten motoin lu dari sound check sampai ini. Masa sih gitu? Buat apa ya? Dan terus bilang, gue gak enak juga gue sebenarnya ngomong kesannya kayak muji diri sendiri, bukan itu maksud gue. Enggak lah, gue tahu. Dia bilang karena gue ngefans sama lu, dia bilang gitu. Wah, gue langsung lu nggak usah ngomong kayak gitu, gue bilang ya kan, gue malu nih soalnya bla bla bla. Enggak, serius Ra. Dia bilang kayak gitu, bla bla bla, ada lagi lah yang dia bilang itu kan. Gue langsung wah, ngerti ya, sampai kapan pun gue akan ingat kan gitu loh, karena that's the last time I saw him alive, Wak, gitu loh. Jadi apa sih bahasanya tuh, gue yang ngeras masih agak rada gimana ya waktu itu ya, baru sembuh dari drugs soalnya. Iya. Balik lagi main gitar lagi, ngerti maksud gua kan PR men gitu loh ya kan gitu. And
itu salah satu yang juga ngebantu semangat gue juga. Nyemangatin nih Iya, lah. itu bantu semangat buat gue juga. Nonton kan, gue paling depan berdirinya waktu kalian main tuh. And it's like apa ya bahasanya ya, momen ini loh. Gue baru sadar, gue belum pernah ngeliat kalian main live sebelum itu. Gue cuman masih ingat dengar demo lu, gue ngomong kayak gitu. Demo, Gue minta tanda tangan lu setelah itu. And then dia tahun 99 itu ngeliat kalian main live. Baru main bareng satu panggung lah. Iya. So anyways, forward sekian waktu kemudian lu udah dengan Enok sama Coki. Iya. Gue udah dengar kabarnya memang gitu. Tapi gue agak rada karena masih ngerasa entar dulu nih kayak takut kalau nonton kecewa gitu. sorry Wak, gue ngomong jujur aja. Santai. And then satu hari gue bukan di rumah gue lagi di tempat teman gue. Video klipnya itu yang lu bareng apa lagunya tuh gue suka banget yang ada delay-delaynya gitarnya tuh. Terbang tenggelam. Acok nyanyi dikit. Ketika engkau dihasut tiap detik terbang tenggelam itu Gitarnya, pertempuran hati. Jadi si Coki mainnya tuh gitarnya tuh ada delay yang begitu. Keren banget kan. Ketika yang ya itu pertempuran hati terbang tenggelam. Pokoknya ada video klipnya, music videonya. Cintamu, ku mau terbang dan tenggelam menjalani itu bukan. Pokoknya yang Coki mainnya itu ada lidi-lidinya ini. Soalnya ada dua lagu. Yang kayak gitu. Terbang tenggelam sama pertempuran hati. Kalau pertempuran hati yang ketika engkau dihasut dan pikiran terbaut, terjadilah pertempuran hati. Oke. Itu kayaknya. Ya, pertempuran hati berarti. Nah, gua nggak sengaja karena disetel. TV-nya lagi nyala, gue nonton itu, gue ngeliat itu. And the first thing bukan masalah gue suka apa enggak sih sebenarnya. Semenit pertama nanti masalah gue seperti pertama ada gue lega. Akhirnya keren. Nanti maksudnya gue nggak kecewa itu dulu. Setelah itu baru gue suka lagunya. Sampai sekarang gue masih suka lagunya itu. Gue nggak mau karena gue ngerasa kalau kecewa memori gue itu kayak yang ngebahas yang awal. Iya itu. Jadi waktu gue ternyata spiritnya yang masih ada. Iya, kesannya kayak pacar lama udah jadi ex mantan gitu, terus pacaran sama orang lain terus kecewa. Ketemu lagi. Begini udah gede ini. Jadi kalau gue tuh nonton semenit pertama tuh gue lega dulu. Bukan masalah suka apa gue lega. Keren, oke. Setelah itu baru gue asik nih lagu gue suka. Itu loh, gitu loh, ya kan. Lain lagi. Wah, ini lain lagi. Gue langsung suka. And it's important to me because I mean kan ya kalau lu nggak pernah ngeband terus udah rilis album segala macam ganti personel emang nggak segampang itu, Wak. Iya, itu fanbase lu ada yang masalahin nggak sih? Nggak ada sih, nggak ada masalah sih mereka sih. Mereka menerima. Mereka menerima, tapi ya mungkin ada sebagian yang ya standar lah. Oh, gue suka era yang awal, netral yang awal. Gue suka netral yang baru, yang versi misalnya gue suka yang bagus Bimo Miten. Gue suka yang bagus Enok Coki. Tapi buat gue itu kan omongan orang. Yes. Ya gue gitu loh. Ya netral gitu loh. Kalau sekarang kenyataannya udah berubah dengan personil yang baru ya mau gimana, emang nasibnya udah begitu gitu loh kan. Ya lo harus terima. Kalau lo nggak terima ya silakan lo cari band lain yang lo lebih suka gitu loh. Atau lo mau terkenang-kenang dengan formasi yang lama ya silakan monggo aja gitu loh. Kalau lo kesini yang dengan formasi yang baru lo suka ya nggak apa-apa juga buat gue gitu. Gue nggak ambil pusing gitu. Karena ya kadang-kadang pro kontra ini itu bisa sampai norak soalnya ya kan. Iya. Jadi nggak kesannya kayak bandnya ini barang yang lu kayak ganti onderdil. Iya. kayak kan nggak gitu loh. Ini manusia men gitu loh. You know, tapi ya kita ya gue sebagai fans pun kadang-kadang padahal gue main musik juga kadang-kadang
agak ngerasa gimana bandnya ganti personel terus gue dengernya nggak enak gitu. Jadi Ya itu sih gue balikin lagi ke mereka gitu. Ya. Karena kan kita nggak bisa iniin ke mereka lu harus seneng ini dengan formasi yang baru atau ini. Oh, enggak, gue nggak bisa gitu. Nah, Mereka punya pilihan lah. pengalaman awalnya ketika lu ketemu sama siapa namanya tadi, ya, Indo Semar Sakti, Ya. dan itu langsung deal dan kalian ini atau masih ada proses lagi tuh? Langsung deal. Langsung deal. Langsung deal. Begitu Bimo datang nganterin demo, setelah beberapa demo ditolak oleh label-label yang lain ya, ngasih demo, oke, gue mau ketemu sama vokalisnya sama gitarisnya. Akhirnya dibawalah gue sama Miten, begitu dia lihat, dia dengerin lagi, oke, secepatnya lo masuk Sip. recording. Nah, waktu ditolak sama yang lain-lainnya, lu bodo amat cuek aja atau ada ngerasa kayak anjing atau gimana? Apanya nih? Ditolak sama label yang lain sebelum diterima tuh ada ngerasa ini nggak? Kayak Kalau gue sih ya gue ngerasa biarin aja lah. Emang mereka mungkin nggak ngerti. atau bulukan rezeki gue gitu. Karena waktu itu gue sempat mau bawa ininya netral keluar kan. Terus si Bimo ketemu sama gue di Podlot, gue nggak berani Zra atau apalah ngomongnya dia gitu loh ya kan. Ya kan mungkin baru kenal juga atau apa gitu kan. Ya. Cuman Ya dia punya alasan sendiri lah. ya, cuman kan at least kalian beneran itu dapet ya. Ya. Waktu gua mau bawa tuh kalian belum sign Belum soalnya. sign. Nah, lu ngerasa sebelum sign kontrak itu udah manggung sebagai netral belum? Udah beberapa kali manggung di acara nama acaranya itu Black Hole. Oh, Black Hole tahu gua. Nah iya itu. Dan pas waktu itu Serius? Black Hole? serius. Ini tanggal 31 lagi mau dihidupin lagi. Bulan Iya. Black Hole. Cuman gue udah balik ke Bali. Iya, enggak maksudnya. Gue udah dikasih tahu sama Sam sih. Oke, nah, terus. Jadi gue masih ada tuh di itu handphone. Gue ini fotoin ininya, flyernya, dan gue masih punya flyernya. Kayak lo fotonya bisa kirim ke gua. Please. Bisa. Itu pertama kali atau? Dan gue bikin acara gua sama almarhum Robin, Noksa, sama ada teman gue juga almarhum juga, namanya Sinting Gila Miring kalau lo pernah tahu. Sinting Gila Miring. Aduh belum. Itu ada, jadi gue mau menggabungkan band. Ini tahun kapan nih? Itu? Tahun 2002. Oke. 2002. Itu gue mau gabungkan label sama major label sama indie. Gue gabungin itu semuanya main. Ada Netral, ada Waiting Room, ada Betrayer, ada Tengkorak. Mantap. Ada pokoknya ada 10 band lah. Itu yang main. Ada SOG, ada Naif, ada Suckerhead juga main. Pokoknya gue membuat satu band acara itu dengan sound yang sama dalam satu panggung, acaranya sama. Dan yang lucunya lagi si Sinting Gila Miring itu kita patungan tuh band. Jadi gue teleponin tuh teman-teman semuanya. Kita patungan nih, kita mau bikin acara gini. Lo mau ikutan nggak? Berapa? Ya kita patungan lah, gope. Misalnya 500.000 pada saat itu ya 2002. Iya. Gope. Kita sewa untuk apa? Untuk sewa tempat, terus bayar kalau ada tambahan alat, izin, sama ada ini makan atau segala macam ini. Dan acaranya lumayan, menurut gue sih alhamdulillah sukses ya. Venue-nya di mana? Hah? Venue-nya di mana? Venue-nya gue ada ininya juga, posternya masih ada gue. Saya kirim ya? Ya, ntar gue kirim. Di Jakarta Selatan kan? Di Jakarta Selatan, di Maharaja kalau nggak salah. Maharaja, tahu gue hotel iya. di bawahnya. Ya di bawah, Okay. kalau nggak salah. Di situ, gue bikin. Yang lucunya lagi,
itu band kan main semuanya tuh, ya major dan yang indie main dalam satu panggung. Begitu udah selesai, uang kita bagi-bagi, hitung semua ada perwakilan, hitung. Nih balikin modal lo, gopay, sisanya segini kita bagi rata. Dan ya ini lagi mainnya itu dikocok. Nah, asik, Dikocok, asik. keluar siapa dulu, semua ada, Right, semua ya. personilnya. Ya. Maksudnya perwakilan dari tiap band ada dikocok, kayak arisan. Iya. Kertas mana yang duluan? Oke, si ini duluan tulis. Kedua ini si ini, oke ini. Asik. Asik. Dan seru banget gitu. Asik. Itu dari label-labelnya pun lu Oh, undang label nggak? nggak ini. Nggak diundang datang ya? Nggak. Ini buat band-bandnya aja ya? Band-band aja, Oke. karena teman-teman Right. Nah, jadi lu kan, kalau netral tuh kalian itu beneran di dua dunianya masuk. The mainstream kalian dengan major labels, Iya. tapi orang nggak ngelihat lu sebagai band major label mainstream Iya. gitu loh, ngerti ya maksud gue ya kan, karena kan beda banget sebenarnya gitu loh. Sikap segala macam ya, bukannya mengapakan band mainstream bukan itu maksud gue, but emang nggak sama rasanya, Wak, setuju nggak? Jadi dengan lu melakukan itu sebenarnya or at least di mata gue nggak ngelihat lu rasanya attitude dan semuanya kayak band indie sebenarnya kan. Iya. Yang independen. Jadi nggak. Karena memang gue mulainya kan dari situ, Right. yang Pak gue bilang pernah main di Black Hole kan gue mulainya dari situ gitu loh. Itu pertama kali netral main itu. As netral. Sebelumnya Udah ada main sebagai netral. Bukan netral. Dulu kita nggak ada nama sama sekali. Jadi manggung Ya kayak apa? hanya band apa ya? Udah bertiga nih. Udah belum bertiga. ada nama. Terus? Gue nggak tahu, gue lupa Nggak namanya ingat band nama apa. sebenarnya netral. Gue nggak. Tapi untuk nama itu dulu sempat Bimo pas di itu ada namanya udah netral tuh sebelumnya. Tapi sebelumnya gue nggak lupa namanya. Di Black Hole udah netral namanya. Udah pas yang di Black Hole itu tahun berapa ya, bentar deh di itunya ada tahun 90-an deh gitu. Gua nggak tahu apa band 60 karena gua SMA 60, band 60 atau band apa gitu. Terus sebelum nama netral, Bimo sempat mengajukan nama spektakuler. Terus gue bilang sama dia, Bim, lu yang bener aja. Ntar kalau orang memperkenalkan, inilah spektakuler. Kesannya kayak apa gitu. Terus jadi bisa netral tuh Ya, akhirnya kita pikir, lu carilah yang lain lagi ya. Akhirnya, ya udah namanya netral aja deh. Tapi tulisannya dengan font kecil. Gitu. Netral gitu. Kalian langsung setuju atau bahas dulu? Oh enggak, langsung. Oh, ya udah bagus itu. Asik. Gitu. Diolesin boleh tuh. Iya, gue mau pakai dikit nih bentar. So, lu mulai manggung pakai nama netral itu udah ada jarak nggak terlalu lama ya sampai dapat deal ya. Nggak terlalu lama. Apakah lu ngerasa dunia lu berubah atau kayak lu tahu kan kadang-kadang lu belum pernah rilis album sebelumnya, belum begitu lama juga, tahu-tahu udah dapat deal, tahu-tahu rilis album, tahu-tahu udah ada lumayan. di TV. Gua kan lulus tahun 90. Oke. Terus dengan nama netral itu 92. Habis terus sebelum-sebelumnya juga udah bikin demo segala macam. Nggak keterima sama label ya gue bilang ya memang belum waktunya aja ya, gue santai-santai aja lah gitu. Cuma gue sempat mikir kalau misalnya ini band nggak jadi, gue pengen keliling Indonesia, entah itu gue mau jadi apa, ya tukang cuci piring lah atau apa, pokoknya backpacker. Tukang cuci. Terus Keliling aja lah gitu loh. Ya alhamdulillah di akhir 94
diterima sama label, bisa Wak, ditusuk pakai itunya dong. Oh dia nggak ada ya? Oh. Kayak gimana caranya? Buka apa ya? Ini susah dibuka itunya. Nah, oh. Ya ini tusukannya itu dia. Gak bisa, Wak. Soalnya kalian kan manggung di ini yang Foo Fighters. Oh itu 96. Kan 96. apa nama acaranya tuh? Yang ada Jakarta Pop Alternatif. Nah, itu gue juga ada ininya. Ada kirimin. Oh, Kirimin. Sama ada Sonic Youth. Ada Sonic Youth. Siapa lagi waktu itu ya? Netral main dari Indonesia kan? Lokalnya Netral, Nugi sama apa? Pas band. Nugi, iya, Nugi. Sama Pas band. Nah, Pas band. Jadi gua ngelihatnya waktu itu gua baru balik lagi ke Indonesia, masih bolak-balik and gua ngelihat gimana ya acara itu kalian main and itu kan landmark itu. Apa sih bahasa Indonesia? Landmark maksudnya Kayak concert atau festival apa ya kayak yang jadi milestone jadi iya, batu loncatan dan segala macam. Bener-bener kayak kan kadang-kadang nggak sering terjadi yang sebuah festival acara tuh dia jadi ini gitu loh. Belum pernah sebelumnya dia yang pertama atau penting gitu loh, at least di mata gue ya gitu. Jadi kayak semacam ada sebuah pernyataan sih waktu itu. Jadi ngelihat bahwa band lu tuh main di situ pas gue tahu pas juga Payang kasih denger demonya juga. Jadi itu salah satu yang enak nih. Enak kan? Tuh. Thank you, Pak. Jadi salah mau dong gua. Ya, ini aja ya. Ya ntar selesai. Jadi so for me waktu itu adalah oke, artinya band lu udah masuk jajaran itu gitu loh. You know what I mean? Dan apa bahasanya? Itu pengesahan kayak stempel kayak stempel itu pengesahan distempelin lah deng gitu. Apakah waktu era-era itu yang di awal-awal lo itu kan dalam setahunan rilis album kan, setahunan lebih kan, lu memang udah ngerasa oke, dunia gue berubah, gue jadi serius main musik nih, harus mempertanggungjawabkan karir jadinya. Lu ngerasa begitu atau lu bodo amat jalan aja gitu? Kalau untuk itu sih gue tetap bodo amat sih gitu loh, gue nggak peduli. Ya pertamanya sih senang ya lagu Wala itu masuk di radio. Gila lagu gue bisa gini. Gue jadi, tapi gue nggak pernah sampai sekarang ngerasa diri gue tuh seorang yang wah ini. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu, karena gue pikir ya gue sama juga ya kayak orang-orang yang lain yang di jalan. Ya mungkin karena jalan-jalan gue itu ya gue sering ketemu orang, ngobrol segala macam. Ya kita sama-sama kan makannya nasi juga. Orang kadang-kadang suka bilang, "Bang, kok gini bang? Kok nongkrong di warteg bang?" Ini. Lah emang kenapa? Gue juga makan nasi, gue juga makan sama kayak lo juga. Oh gitu ya bang? Ya iyalah, kalau gue makan emas ya gue beda kali gue. Apakah aneh ketika lu kemana-mana orang udah mulai mengenal lu siapa gitu? Gue nggak pernah ngerasa gitu. Nggak pernah ngerasa gitu? Nggak pernah ngerasa aneh atau apa? Nggak pernah ngerasa aneh. Bahkan di awal-awal gue sering naik bus, masih sering naik bus. Naik bus, kendaraan umum gitu. Orang ngenalin, bagus Netra, bagus Netra. Ya gue bodo amat gitu. Buat gue, di panggung ya di kehidupan ya gue kehidupan gitu. Ya itu kerjaan gue gitu loh. Kalau gue di panggung ya di panggung dan itu kerjaan gue. Tapi kalau gue di bawah, gue mau ke pasar kek, gue mau beli belanja apaan di pasar, gue mau makan di warteg atau apa, ya bodo nyantai aja. Gue juga orang juga, manusia biasa gitu loh. Anak-anak yang lain, si Bimo sama si Miten, almarhum, zaman itu juga
cuek-cuek aja ya, nggak ada. Ya mereka juga gitu juga. Nggak ada yang. Nggak ada yang. Bukan maksud gue jadi sombong, bukan, tapi ngerasa gimana gitu lah. Star syndrome gitu lah kali ya. Ada yang nggak nyaman kan ternyata ya. Ada yang nggak nyaman, bukan karena sombong, karena ngerasa nggak nyaman aja. Jadi iya nggak nyaman. Diinin orang jadi itu dong. Gue nggak tahu ya kalau mereka ya. Kalau gue sih, gue cuek aja. Gue ya karena gue sering ketemu sama orang ya dari dulu gitu loh. Ya kayak jalan-jalan atau kemana gue sering ke pasar juga. Gue kadang-kadang ke pasar nongkrong sama tukang sayur sama segala macam. Ya cuman ngobrol-ngobrol aja atau cuman ngeliatin aja mereka dagang gitu. Pagi-pagi ibu-ibu tuh jual ikan atau mas-mas ini turunin sayurnya atau gue ngeliatin aja, seneng aja gue nggak tahu kenapa gue seneng aja gitu. Tukang kue basah tuh gitu. Seneng aja gue gitu loh. Itu pagi-pagi kan itu kan. Ya, lu begadang atau emang bangun pagi banget nanti? Pagi-pagi kan. Kadang-kadang bukan begadang, siang-siang itu, kadang-kadang gue bangun pagi terus nggak bisa tidur, ya udah gue jalan aja gitu loh. Jadi terserah gue aja. Siang-siang pun gue juga jalan. Okay. Maksudnya gue mau jalan kemana? Ini lu jalan aja. Gue gitu. jalan aja gitu loh. Kayak jalan kaki kan maksudnya. Jalan bukan kaki. motor. Ya, ya kalau sekarang sih gue lebih sering naik Gojek ya. Karena ya udah mulai dengkul udah mulai sakit Wak. Apa namanya? Ininya lu ngelihat apa bahasanya tuh keseharian atau apa masih sampai sekarang masih ya? Masih, kalau masih. Itu masih sesuatu yang apa ya, kayak lu pemerhati masyarakat ya orang-orang gitu. Ya kayak gitu. Gue seneng aja gitu loh ngeliatin. Gue cuma duduk nongkrong ngeliatin orang. Misalnya gue liatin jalanan, nanti ada motor lewat, terus ada tukang apa lewat ini. Misalnya ada mereka main musik atau masa pengamen atau apa. Ya gue seneng aja ngeliatin gitu-gitu. Ntar ada pasangan yang lewat, yang ribut atau apa gini. Gue seneng aja. Gitu. Ada yang lu pernah jadiin tulis lagu terhadap apa yang lu perhatiin nggak sih? Ada beberapa sih. Cuman gue lupa apa gitu. Ini approach lu nulis itu ada approach nggak? Approach maksudnya lu ada, kalau lu nulis lirik tuh ada kayak oke, gua konsep dulu atau gua iniin dulu atau ada apa dulu atau free flow aja atau gimana sih lu kalau lirik? Gua lebih ke kan karena gua kayak kalau walah gua nemu itunya dulu nih. Si walahnya dulu. Habis itu gue cari yang cocok dengan walah tuh apa. Tapi gue selalu mikir yang universal. Yang semua orang merasakan itu. Oke. Walah itu kan tentang cowok ketemu cewek, terus jadian, terus walah gitu loh. Jadi nih, walah gitu. Walah. Kayak, wih, jadi gitu loh, gitu loh. Oke. Kayak gitu. I see. Jadi mau lu nulisnya itu is about apa ya bahasanya ya? Sebagai manusia kita semua ngerasain itu gitu loh. Ya makanya gue butuh perlu jalan ngobrol sama orang ya, supaya dapat inspirasinya atau kisah hidupnya dia yang dia alamin. Oh, gue juga ngalamin juga ternyata ya, gitu loh. Kayak gitu aja sih gue sih ngebebasin. Ada pernah ngerasa kan ya gue nggak tahu musisi dari segi kreatif atau inspirasi itu kan beda-beda ya, Pak. Netra udah berapa album? 14 mungkin ya. Ya, itu banyak banget, Wak. Asli. Belum lah. Itu Gus lebih banyak. Wah, itu kalau itu lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Itu banyak banget, Pak. Cause apalagi di dunia independen, it's bisa 2 atau 3 average aja udah asik ya. 14 itu luar biasa banget. Ada pernah karena
lu nulisnya dengan gaya lu, dengan cara mikir kayak gitu, pernah ada, dan kalian sebagai band kan ngalir aja ya. Nah, Ada nggak sih titik-titik apalagi di awal-awal ya, lu ngerasa kayak entah mentok, entah apa, kayak Jenuh brain, gitu. kayak ada bosan lah atau apa gitu. writer's block namanya tuh ya. Iya. Pernah ngerasain itu nggak sih? Pernah waktu itu kita sempat di tahun berapa, gua Eno sama Coki sempat berapa 2 minggu apa berapa lebih ya gitu lah. Jadi ada satu lagu yang waktu itu gue sempat main sama salah satu personil band juga, band luar ya, yang udah lumayan lah. Idola gue juga Siapa, gitu. siapa? Yang udah tinggal sini lah, lo tau lah. Oke. Nah, terus. Macan putih, harimau putih, Apa? singa putih. Iya, tahu. Paham saya. Terus. Nah, dia ada bikin satu lagu, terus itu nancep banget. Terus pas kita latihan, ya kita udah sempat denger itu lagu, gua bareng-bareng. Terus jadi ya lagu itu jadi kayak apa ya, dibuat kita lucu aja gitu loh. Tapi nancep gitu loh. Dan tiap kali latihan bikin lagu, keinget itu lagi. Balik ke situ. Balik. Ini nancep banget lagi. Udah deh, kita nggak usah latihan. Kita nongkrong aja, ketawa aja, ngobrol-ngobrol. Terus besoknya, ini jadi besok latihan nggak? Nggak ada. Kita berhenti dulu latihan. Lama tuh, sampai ada 2 minggu lebih lah. Pokoknya nggak latihan. Habis itu udah ngilang lagi, iya latihan lagi, udah ngilang nih ini. Baru latihan lagi. Tapi itu dirilis lagu yang sama si Doi sama Sempat. dirilis kan maksudnya? Oh, rilis gua nggak tahu waktu itu. Oh, tapi dijadiin Sempet. Gua lupa deh waktu itu dirilis apa enggak. nancep maksudnya menusuk, kena apanya, terlalu catchy. Kayak apa ya, catchy ininya tuh, Terngiang-ngiang di sini. terngiang-ngiang di kepala. Jadi ke bawah terus. Ke bawah terus gitu loh. Tapi gaya lagunya terlalu beda sama netral. Beda. I see. Sama dia sih ya. Iya. Beda feel. Pop rock lah gitu. Balad, bukan balad ya. Ballad lebih ke ballad. Iya. Lebih ke ballad, rock ballad. Gue langsung menduga sama dia, ballad kayaknya. Tahu kan? Iya. Oke. Jadi tapi nggak pernah yang kayak netral tuh, kayak kadang band yang sengaja memvakumkan diri atau apa sekian tahun atau apa, karena bukan cuma kena kesibukan masing-masing, bukan kena ribut juga, tapi emang butuh space and waktu buat ini lagi. Iya. Gitu. Kalian pernah kayak gitu? Pak, lebih banyak sih kalau untuk sekarang ini sih karena kesibukan kita masing-masing. Masing aja ya. Iya gitu. Jadi band lu nih dari dulu sampai sekarang band yang harmoni terus, atau bukannya mau kepo ada konflik atau gimana, atau kalian selalu bisa ngatasin itu atau gimana sih? Konfliknya mungkin pas waktu itu dengan nama Netral dan NTRL. Tapi pada cerita dikit dong. Pada akhirnya itu kan gabung lagi dengan si ulang tahun ke-25. Gue bilang ajak aja yuk Bimo. Nah itu lucu juga. Jadi yang mau ikut main itu kan? Hah? Yang demonya dibawain lagi live, bukan itu. Ini sebelum itu. Sebelum itu. Ada Tribute to Meat End. Oke. Terus. Itu gue diajak main, tapi emang sama Coki nggak diajak main. Gue bilang, ngapain gue ada di situ? Kalau kan netral kan, yang sekarang adalah gue, Eno, Coki. Bukannya walaupun lo bikin Tribute to Meat End, tetap harus lo ajak dong. Kalau gue main di situ, nanti selesai acara, gue yang akan ditanya, atau Eno sama Coki akan ditanya. Yang bikin acara atau mereka kan yang player yang itu nggak akan ditanya, gue yang akan ditanya sama fans atau sama media. Gue nggak mau ada masalah kayak gitu. Akhirnya gue pilih
gue nggak ikutan deh barang-barang aja. Nah di situ Bimo sempat telepon gue dan bilang gue akan patenin nama netral. Gue bilang, Bim, netral kok lo kan udah keluar lama, lo malah yang gue nggak ngeluarin lo yang dikeluar sendiri. Oh dia mundur ya? Iya, terus kok lo mau patenin gitu loh. Dan itu jedanya udah lama, hampir berapa belas tahun. Orang udah tahu dengan formasi yang baru ini, Bagus Eno Coki. Ya tetap aja kalau ada apa-apa kan orang taunya itu gitu loh. Bukan netral yang versi 1 gitu. Right. Ya lagu Garuda udah ada waktu itu. Ini udah sempet naik, udah naik lah gitu. Udah naik banget malah. Gitu. Enggak, pokoknya gini, oke. Udah dia patenin. Terus pas 2015 kita mau rilis album 11-12, keluarlah surat paten itu, nggak boleh menggunakan nama netral. Akhirnya kita sepakatin, ya udah, gue telepon di Bimo, lo patenin ini, bener tuh ya? Iya, gue patenin gini-gini. Oh ya udah, berarti gue ganti nama ya udah, gue ganti nama dengan font yang gede-gede. Dan kebetulan pada saat itu kan emang zamannya disingkat-singkat. Iya Kan? Iya. NTRL, Betul. si huruf vokalnya dihilangin, iya. kapitalnya yang dipakai. Ya udah, itu aja lah. Kita pakai NTRL, sampai sekarang lah NTRL. Tapi orang menyebutkan netral boleh, silakan. NTRL ya boleh juga, silakan. Dan yang lucunya lagi, setelah setahun itu, ya, album itu keluar, setahun setelahnya, tahun baru gue ingat banget. Tiba-tiba dia telepon gue, Bimo tuh. Gus, gue sekarang tinggal di ini nih, dekat rumah lo. Di Bekasi juga, Bekasi Barat kan gue tinggal waktu itu. Di daerah ini, lo kesini dong ke rumah gue. Udah, oke, lo di mana alamatnya, kirim deh ke gue. Kasih tahu alamatnya, gue main deh ke tempatnya dia. Pas main, terus dia ngobrol di situ, dia bilang, sorry ya waktu itu gue kilaf gini. Ya kalau lo mau pakai nama netral lagi silakan. Gue nggak inilah. Oh ya nggak apa-apa Bim, gue tau lah. Karena kalau gue mikir adalah gue sama dia teman dari SMA dan dunia musik di situ-situ aja. Kita akan ketemu lagi. Yes. Gitu ya kan? Yes. Buat apa gitu loh. Yes. Dan hanya masalah kecil buat gue. Dan emang bukan masalah juga sih. Ngapain diurusin gitu-gitu aja gitu ya. Buat apa gitu loh ya kan? Ya teman-teman aja gitu loh. Kalau emang nggak sepaham ya nggak apa-apa. Tapi tetap berteman gitu loh. Nah terus pas mau bikin acara 25 tahun, gue sempat ngobrol sama Eno sama Coki, yuk kita ajak Bimo main juga ikut. Jadi 25 tahun benar-benar ada netral yang lama, ada netral yang baru gitu loh. Yang Isaac itu. Akhirnya main bareng. Di situ Bimo juga sempat bilang ngomong minta maaf sama Eno sama Coki langsung. Sebelumnya udah gue kasih tahu ke mereka, Bimo udah ketemu sama gue, dia minta maaf dia gini. Oh ya udah. Terus gue ajak lagi kan di pas ulang tahun, dia langsung ngomong gitu. Oh nggak apa-apa ya udah. Tapi kita lebih udah enak pakai nama NTRL nih gitu loh. Maksudnya orang juga udah banyak tahu gitu loh. NTRL pun juga. Penyebutannya pun juga mau NTRL mau netral bebas gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Ya udah jalan aja lagi gitu sekarang. Keren sih menurut gua. Ya walaupun karena awalnya gua ngirain itu rebranding logo. dari huruf kecil semua seperti yang udah kenal sekian lama jadi baru doang gitu loh. Waktu apa ya yang gua nanya ke lu seingat gua. Enggak, Zra, emang NTRL. Oh, bukan ganti logo. Wah, ada apa nih kan? Apa namanya? Because logika gua ya waktu itu ya.
ganti maksudnya ganti logo itu bukan sesuatu yang aneh atau apa gitu loh ya kan, wajar-wajar aja ya kan, udah segitu lama itu terus logonya yang mau ganti ya kan sah-sah aja. Tapi bahwa lu menyatakan enggak ya memang itu gitu loh, memang begitu ya kan. Jadi kalau misalnya mau apa lu nulisnya begitu ya, saya huruf gede semua ya kan. Oh ini kayak ganti nama tapi nggak ganti nama gitu loh, dan ujungnya sama aja. Ujungnya sama aja. Gue sampai sempat mikir, jadi buat apa ya gitu. Tapi jadinya itu keren ya, karena kalau lu beneran ganti nama beneran lain lagi masalahnya, betul nggak? Iya, Ya, orang kan betul. jadi capek kan ngasih tau semuanya, we are the same band, kan? Kami band yang sama gitu loh. Itu kan pusing gitu loh. Tapi iya sama aja kayak Brandals kan jadi BER. iya. BLS gitu ya sama aja gitu. Cuman era itu mungkin emang lagi disingkat kan, vokal yang dipakai kapitalnya huruf besar, dan huruf besar lagi. Dari tadi netral kan huruf kecil semua, ini NTRL huruf besar semua. Lebih ini sih menurut gua, kayak apa ya? Ya gue bilangnya ke waktu itu sempat konferensi pers, orang nanya kan, oh nih gara-gara ini nih. Enggak, gue bilang. Ini kita pengen kekinian aja, ngikutin era pada saat itu. Tapi bebas, mau nyebut netral atau NTRL bebas. Nah, jadi itu kan, ya gue juga awalnya gue ngirain cuma rebranding doang tuh. Karena gue nggak mikir apanya, terus gue kan personalnya masih sama, jadi bukan karena berantem kalian bertiga gitu maksud gue, karena nggak pernah terlintas kepala gue ada mungkin masalah apa sama Bimo misalnya, nggak pernah terlintas kan, dia udah keluar udah lama banget gitu loh ya kan, kok baru sekarang kan, jadi sama sekali gue nggak ada ini, gue beneran ngirain dari branding doang. Bimo keluarnya tahun kapan ya? 98 setelah album ketiga. Album minggu ini. Terus gak lama dia keluar kan, dia terus ke Dewa lah kalau nggak salah. Jadi sempat ngisi sebagai drummer Dewa adisional lah. Terus sempat bikin Ahmad Band. Gitu. Ya. Habis itu Romeo deh tuh. Iya. Ada what was going on? Tahun 98 tuh ada apa yang terjadi sampai dia mundur ya? Kalau gue boleh tahu. Karena itu pertama kalinya ada yang dari kita ada yang split pisah, dan Bimo itu sendiri adalah, maksud gue dia yang ngumpulin, yang pertama pencetuskan, ayo kita bikin band Gus, terus dia yang modalin untuk bikin demo segala macam, dia yang ngajak kita semuanya gitu ya, jadi istilahnya dia yang semangatin dan dia yang kayak foundernya lah gitu ya kan. Gue ngerasa di saat itu, wah nggak ada dia gimana nih ya. Tapi dia sempat ngingetin juga, kan lo udah punya 3 album. Dan 3 album itu alhamdulillah sukses semua gitu loh. 3 album awal gitu. Ya kan, ya bukan berarti album yang berikutnya nggak sukses. Tapi 3 album ini udah sukses gitu loh. Kenapa kalau lo berhenti gitu aja sayang gitu loh. Ya udah lo terusin aja gitu loh. Lagian netral orang udah banyak tahu, vokalisnya botak, kumisnya jenggotan, ya itu lu gitu. Ya udah lu jalanin aja, dia bilang gitu. Ya, akhirnya gue jalanin, gue nyari drummer lah. Gitu. Sampai akhirnya minta ketemu sama Eno diajak ketemu gue, ya gue ajak masuk terusan. Dan rilis di album Paten yang ada lagu Nurani itu. Yes, itu tahun? 99. And ya dia mundur karena jenuh, karena... Iya, karena pengen ganti suasana bermusik aja. Sebenarnya kalian bukan karena berantem atau apa? Enggak setahu gue ya. Enggak ada. Karena kalau berantem kan dia nggak akan ngomong supaya lu terusin kan gitu. Ya kan pasti ngerasa kayak gue yang ini kan pasti gitu ya. Lu ketika ngambil keputusan untuk terusin aja tuh apakah kan kita pernah udah lama lu bilang anjing gue ditinggal sama lu yang ini lu cabut gimana sih gitu ya, terus gue harus ngapain gitu. Yang bikin lu jadi ya udah sikat aja tuh karena dia ngomong begitu, atau lu sendiri akhirnya ngambil sikap atau gimana sih? Dia ngomong gitu dan gue akhirnya ngambil sikap. Oke.
Karena gue ngerasa ya bener, ada benernya juga. Kita udah bikin 3 album dan Sukses. 3 album cuy sukses lah. Bisa dibilang sukses. Ya gue harus terusin dengan format baru, dengan drummer baru. Gitu. Almarhum Miten sendiri gimana tuh? Dia conflicted kah atau dia juga ngerasa sikat ya, ayo gitu lah atau gimana Miten? Dia sih ngikut aja. Ikut aja. Dia ngikut aja. Ya ada kecewa juga karena ya pertama kali ya mungkin sama kayak gue ngerasanya ya. Atau lebih dalam gue nggak tahu. Tapi setelah dapat ya terus rilis itu dan Nurani juga naik juga, ya senang lah kita. Cuman pada akhirnya kan Miten harus meneruskan studinya ke belajar gitar dan sound engineer ke Amerika. JIT ya dia? Iya, JIT itu. Itu aneh nggak sih buat lo? Kalian udah band sukses loh. Terus dia malah bukannya sebelumnya. Iya, Bimo udah ninggalin, terus Miten ninggalin setahun kemudian Miten lain. Gue bilang, memang ini perjalanannya harus kayak gini sih. Perjalanan si netral ini. Dia gue nggak pernah ngobrol sama dia, nanya soalnya dia ngomongnya gimana sama lu, gue harus atau lu memang udah tahu dia akan berangkat? Dia ngomong. Kita biasa komunikasi kok. Dia ngomong ke gue. Itu memang udah rencana dari sebelumnya atau dia tahu-tahu gue mau ke sana? Iya, dia memang udah lama ngomong, gue pengen belajar lagi nih gini. Nanti gue mau tinggalin lu gini. Oh ya udah. Berarti gue harus siapin ini ya. Atau gue berdua dulu. Gue sempat lama tuh berdua dulu dengan Eno. Gue sempat bikin album Oke Deh yang ada lagu hitsnya tuh Johnny Playboy. Itu semuanya sessionist drummer. Sessionist gitaris. Gitar, dan banyak ada session player. Ganti-ganti. Kalau manggung pun ganti-ganti gitaris. Ada. Deddy Casmala juga sempat main. Iya. Dencas. Serius. Untuk manggung ya. Oh, manggung. Taras, Bistara juga sempat. Oke, kalau Taras gue masih Dencas. Oke, lucu berarti. And si Miten bukan bilang gue ninggalin cabut dari band kan? Enggak. Kan dia cuman ini berapa lama sih? 2 tahun? Lebih. Pokoknya dia balik itu pas setelah 2015 apa gitu, dia balik dari Amerika. 2015? Iya, 2015 kalau pas album 11-12 lah itu. Lama ya dia? Apa sebelumnya gitu. Pokoknya sebelum dia meninggal, sebelum kita reuni lagi bikin Brutal itu. Gua Bimo Miten bikin Brutal. Nah, jadi oke. Soalnya apa sih namanya? Bukan simpang siur kayak ada ada yang gua agak rada bingung tuh, ya kan, dan nggak tiap kali ketemu lu nggak pernah inget nanya gitu loh. So karena yang gua tahu emang nggak ada masalah sama dia. Satu, dia bukannya kayak cabut kena mundur dipecat atau apa, dia sekolah, dia balik lagi tapi nggak nerusin sama netral gitu loh. Dan itu tuh yang gua agak rada terus dia juga kena masalah kayak gue juga. Ya, itu lu bersedia obrolin itu atau gimana tuh? Sorry kalau gue nanya tentang almarhum. Iya. Dia jadi juga ada kena masalah drugs juga. Iya. Nah, itu lama, Wak? Sempet lama. Cukup lama. Tapi itu setelah dia balik kemari ya, bukan sebelum dia cabut ya? Sebelum dia cabut dia udah. Udah balik lagi kemari, nyambung lagi atau enggak? Gua nggak tahu, tapi mungkin ada sisa-sisanya yang ini yang diganggu di ininya dia lah. Itu kalau denger musik kenceng mulu, karena dia ngerasa ada kayak orang yang
bisikin atau apa gitu. Masih. Apakah itu termasuk yang bikin dia udah nggak bisa ngeband lagi atau gimana? Tadinya dia nggak mau band, terus cuman gue bilang pas mau gue sama Bimo mau bikin brutal, oh kita bikin yuk Gus brutal gini. Gue bilang ajak Miten aja sekalian, kan dia baru datang tuh. Nah, Kita ajak dia aja main sekalian lah, ya reuni tapi dengan nama baru gitu. Akhirnya Bimo setuju, ayo ajak. Sebelum dia meninggal ya setelah. lu ada merasa ini nggak? Maksudnya kawan gua nih udah apa? Kalau gua pertama kali dia datang, gua senang banget. Senang gitu. Akhirnya bisa ketemu lagi gitu, sama dia gitu. Cuma begitu gua tahu makin lama sakitnya makin parah kan, itu ya sedih juga sih gitu. Berasa perubahan waktu dia balik lagi, lu ada ngerasa ada sesuatu yang berubah gitu ya, Pak? Berasa banget dari dia. Terutama yang gue bilang itu, dia dengerin musik dan agak parnoan. Lo kenapa Ten? Nggak ada apa-apa. Enggak, gue dengerin kayak ada orang mau ngejar-ngejar gue kayak gini. Kayak gitu lah. Jadi waktu dia di sana mulai kena kali ya masalah. Nah kalau gue sih pikirnya gini. Ya user ya. Begitu kan harusnya melewati fase ini dulu nih. Rehab dan segala macam. Dan itu mungkin pas dia di sana dia langsung disibukkan dengan sekolah segala macam, ya kan? Fase itu dia nggak ada. Mungkin ya. Mungkin, oke. Tapi begitu dia balik, fase itu baru nongol. Kalau analisa gembel gue ya, Anabel. And mungkin dia nggak siap, nggak kuat atau apa kali ya. And nah perubahan drastisnya itu, jadi yang lu bilang kalian reunian lagi itu berapa ya? Setahunan sebelum dia meninggal dunia ya? Ya setahunan sebelum dia bikin brutal itu. Progressively kelihatan ininya, semakin kayak secara fisik juga. Mainnya masih bagus tapi tidak ini dulu lah gitu. Oke. Lu ada feeling atau gimana atau sama sekali enggak? Feeling Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak aduh ini kayak temen gua nih, kadang-kadang kita bukannya tahu bakal meninggal enggak ya, tapi udah ada rasa apa gitu lah, dan begitu beneran kejadian itu pas, jadi setelah brutal rilis beberapa kali sempat main, terakhir dia bilang gue mau ke UK nih, mau ada apa gitu. Oke. Terus nggak lama gue ditelepon sama adiknya, dibilang kalau dia masuk IGD sakit. Terus gue bilang dong, ya udah kasih tahu aja kalau bisa dikunjungin rumah sakitnya di mana, gue datang. Nah, ternyata itu sebulan tuh, gue nggak ditelepon, nggak di kontak nggak sih. Jadi lu nggak tahu di rumah sakit apa ya? Gue nggak tahu di rumah sakit ada apa. Sebulan kemudian gue dapet telepon dari adiknya. Adiknya bilang, Mas Miten kepengen Mas ketemu sama Mas Bagus. Oh ya udah, di mana, di kamar berapa? Ini. Itu gue udah feeling. Oke. Itu baru gue feeling. Oke. Nah, gue sempat telepon Bimo, Bim, si Miten, ada yang Miten telepon gue nih. Yuk kita jenguk yuk. Gue ada feeling yang nggak enak ya. Gitulah, nggak enak atau apa. Aduh gue lagi nggak bisa, dia lagi nggak bisa. Oh ya udah, kalau itu gue wakilin. Gue datang malam tuh, malamnya gue datang. Kondisinya udah gitu. Gue juga kaget ya dengan kondisi dia udah gitulah. Ternyata dia udah beberapa kali kemo.
rambutnya udah gundul. Ya sedih juga gitu gue ngeliatnya gitu kan. Dan dia batuk terus, dia berusaha untuk komunikasi sama gue tapi terputus-putus karena batuknya itu kan. Gue bilang, soalnya ada Ten, lo istirahat aja. Ya, gue ngeliat lo aja, gue udah seneng gitu loh. Ya sebagai teman lama kan gitu lah, sempat main sini, gue udah seneng gitu. Ya walaupun ngobrol, gue nggak ada di situ, ada ibunya, ada pacarnya gitu. Ya gue ngobrol sama dia, minta dengerin gitu. Sekali-sekali dia juga nanggepin, senyum atau ketawa. Ya gue ngelawak-ngelawaknya gitu. Terus abis itu gue balik kan. Ya setelah gue pikiran gitu, ini nggak lama nih. Paginya gue dengar dapat WhatsApp, ya itu dia udah nggak ada. Jadi itu kayak saying goodbye jadinya sih. Saying goodbye ke gue. Itu sama halnya kayak almarhum Robin Noksa. Gimana tuh? Jadi Robin Noksa kan kecelakaan tuh. Iya, kecelakaan, yes. Terus pas sempat beberapa lama koma. Ya. Pas malam sebelum meninggal, habis gue kan main di Makassar. Gue main di Makassar, dan itu pas besok hari ulang tahun gue. Kenapa gue ingat? Karena itu hari ulang tahun gue, dia meninggal. Gitu lah. Bulan apa, tanggal berapa? Januari tanggal 17. Oke. Aquarius. Capricorn. Capricorn, oke, sorry. Terus. Jadi malam subuh gue kebangun karena gue mimpi. Gue mimpi Robin lagi tidur di peti mati. Terus gue ngeliat dia, lo ngapain di situ? Gue bilang gitu. Lo kan, ya ingat kan dia masih sakit, cuma koma gitu. Tapi dia nggak ngejawab di situ. Dia cuma senyum sama gue. Terus cuman ya kayak biasa ini ya dia, cuman gitu naikin alis gitu. Gitu kan dia kan suka gitu. Iya. Nggak ngomong gitu. Habis itu gue kebangun. Wah, ada apa-apa nih, gue bilang nih. Habis itu dapat kabar gue. Jelas banget mimpinya, Mimpi jelas banget, dia di peti mati. Habis itu gue dapat kabar, bener. Paginya, entah pagi atau subuh atau apa, gue lupa. Gue dapat kabar Robin udah nggak ada. Ya gue pikir, oh dia pamitan sama gue. Makanya lu mimpi itu ya. Selisihnya berapa jam sebelum lu mimpi itu dan dia meninggalnya? Tahu nggak? Nah, gue udah lupa deh. Lupa, ya? Pokoknya gue bangun pagi deh, subuh. Lu dapat kabar. Subuh, subuh gue bangun. Ih, kok gue mimpi gini ya? Nggak lama, kayaknya subuh juga gue dapat atau pas paginya gue dapat kabar itu. Gue lupa deh antara itu. Kalau Robin tuh sebulanan atau kapan sebelum kejadian, dia tiba-tiba hubungin gua, minta ketemuan malah. Gua dengar kabar, ini gua waktu itu agak rada heran. Gua memang lagi nyari drummer, ya lagi nyari drummer buat Z Factor, and dia ngajak ketemuan bareng-bareng. Hujan-hujan gerimis di Bintaro atau di mana, di dalam mobil dengerin ininya Z Factor gitu. Gue suka band lu gitu loh. Gue mau bantu lu ngedrum sebagaimana. Terus lu serius? Terus Noksa gimana gitu? Ya tinggal atur waktu jadwal aja Zra gitu loh. And ya gue seneng satu ya gue kenal dari zaman Suckerhead dari sebelum gue tinggal di Indonesia, but gue nggak expect sama sekali dia tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada apa. Jadi tinggal kita atur waktu, tapi gue butuh waktu ngulik dulu ya Zra ya, karena itu sebenarnya musik lu tuh agak rada aneh. Apanya ya kan ini? Dia kan greencore gitu kan. Ininya lu begini ngitung-ngitungnya atau kena itu gimana gitu loh. Gue seneng banget ngomong kayak gitu. Itu di mobil tuh dengerin bareng-bareng, terus gue ngedrop dia yang tokonya dia apa gitu loh. And then cuman kontak gua sekali lagi tuh kayaknya 3 minggu atau apa, dia waktu itu cuman minta waktu lagi untuk ngulik lagi dikit lagi dia sebelum kita mulai latihan. And then dia meninggal. Itu gue terpukul banget, bukan cuman maksudnya harusnya ngeband, bukan. Jadi gue malah ngerasa kayak apakah ini kayak closure buat dia ya, ini sama
si Ya, sebelum- Ezra sebelum- ini sebelum dia pergi gitu loh. Iya, sebelum pergi dia pamitan sama siapa-siapa. Dengan cara yang kayak gitu sama kayak Ari Rocks tiba-tiba datang ke studio Aero yang samping UPN ngajak gue ngeband dengan kondisi dia gue ngelihat dia kayak udah lemes udah apa nggak ini gitu loh ya kan. Gue dengar kabar dia nggak ngasih gue lupa gue dengar kabar lu mau coba bikin band bareng aja yuk sama gue atau gimana gitu loh. And then sama sebulan 2 bulanan lebih dia meninggal dunia gitu. Ya gue juga sempat sama Ari Rocks tuh. Tapi gue nggak pengalaman itu nggak. Waktu itu kan gue sama Trisno pas band sama Ari Rocks sama ada satu lagi Andi Apple Band mau bikin band juga waktu itu. Cuma udah sempat bikin demo cuma belum rilis lah sampai sekarang. Masih ada kalau nggak salah di Trisno. Masih ada di mana? Di Trisno kalau nggak salah masih ada. Wah, udah jauh artinya. Demonya tuh. And then apa dia sakit? Dia ngedrum. Dia disakit dia sakit. Terus ya, kita belum bisa latihan lagi bang ini. Kayak gitulah. Terus berapa lama? Mau denger ya itu meninggal. Tapi lu nggak kalau yang itu lu nggak ada feeling? Gue nggak ada feeling. Makanya gue, setelah ada kejadian yang tipe kayak gitu tuh emang kalau ada yang out of the blue gitu loh, gue kayak semi parno gue jadinya, tiba-tiba, dan akan selalu ngomong, lu jaga diri ya, jaga kesehatan. Jaga sehat ya. Pasti. Kita ketemu teman-teman kita yang udah ya seumuran ini atau siapapun aja lah. Iya. Sehat ya, yang penting. Apalagi kalau kok tiba-tiba kayak buang tebiat gitu, kayak nggak kebiasaannya, kayak aneh gitu loh atau apa ya. Ada apa nih? Ada apa nih kan jadi kepikiran karena udah ada kejadian-kejadian gitu loh. Gitu. Dan kita kan kalau ya kayak yang lu bilang tadi kan, kita di musik kan orangnya itu aja sih sebenarnya. Iya. Kita kadang-kadang nggak menyadari kita udah 30 tahun kenal loh gitu. Ada hal-hal yang kita pernah rasain, jalanin gitu loh. Iya. Jadi buat gua bukan hanya masalah kita beneran deket banget atau enggak, tapi nggak perlu juga sebenarnya kita seperjuangan mau gimana pun juga my friend gitu, nggak perlu harus deket, sering ketemu juga enggak gitu loh. Dan kita udah ngelewatin hal-hal tertentu lah, periode-periode segala macam tantangannya, all that, dan kita masih di sini. Jadi kalau ini nggak ada, nggak tahu ya kalau orang lain gimana. Gua berasa kalau Gue juga berasa juga. Gue berasa banget kalau gua ngerasa kayak Oh iya, sama almarhum Baron. Nah, wah yoi. Doi itu kan pas dia, yang pas itu gue sempat kepukul juga. Gue bilang, aduh, Ron, kenapa sih gitu loh? Mesti lu gitu loh. Karena gue tahu dia orang baik banget. Yes. Maksudnya dia sama siapa aja. Yes. Gitu ya gitu dah, lo tahu sendiri dah. Baron itu juga dia datang ke acara gua yang gue cerita sedikit tadi sebelum kita mulai podcast. Dia datang ke acara gua pas pandemi di Star Kemang. Yang dia nggak marah sama gua tapi dia negor lah, Zra bla 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 gitu loh ya kan. Tapi dia datang. Awalnya pakai masker dua lapis gitu ya. Terus dia buka gitu ya kan. Gue sempat ngobrol sama dia, Ron, gue udah nggak tahu berapa kali ngomong. Ini terakhir kali ya. Gue itu kenapa harus keluar kata-kata itu dari mulut gue tuh gue agak rada gimana. Ini terakhir kali ya gue kena nggak enak. Tiap kali ketemu, Ron jaga makan lu, bla bla bla. Iya. Ya kan. Iya Zra, gue udah mulai diet apalah, gue udah mulai ini. Terus gue bilang gimana tiap kali lu posting dia makan bakso nih ayam. Udah bohong. Dia kan tuh kan jajan sambil naik motor. Di sini gue kulineran. Itu mulu. Terus lu tiap kali gue ketemu lu lagi makan gitu loh ya kan. Enggak ini loh Ron, gue bukannya mau apa, you my friend, perjalanan kita masih jauh. Iya Zra, perjuangan. Iya lu jangan sampai gue khawatir lu kena diabetes. Gue bilang itu diabetes kan. Terus dia ngeliat gue, udah Zra. Gue langsung Ron bla bla bla. Terus gue ini lagi, lu ngapain datang ke acara gue? Gue bilang kayak gitu. Ngapain? Ya,
ada diabetes datang ke acara gue men gitu loh. Ya kan, aduh gue suntuk serak bla 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 segala macam. Ya cuman nggak ini Ron gitu loh, lu just you know, itu yang gue ngomongin masalah kesehatan malah sama dia di sepanjang acara itu gue ngomong itu terus sama dia gitu loh ya kan, dia mengiyakan terus, bukannya dia ngelawan ngeles enggak. Dia di grup ada grup gitaris, itu ada sekitar 40-50 lah gitaris. Dia tuh yang paling heboh kan, dia tiap hari posting terus tahap apa ngelawak. Jadi kita dan my love gitu ya kan, my love. Kita udah terlalu terbiasa, jadi kalau dia misalnya sore baru posting itu bisa orang anak-anak udah pasti nanya, baru mana ya? Hanya berapa jam doang dia nggak posting tuh, dan nanya seharian apalagi gitu loh ya kan. Tuh dia sempat ngilang tuh, tahu-tahu dia udah di rumah sakit gitu loh. Gue langsung parno ya kan. Gue DM juga anak-anak semangatin, terus dia ya gitulah ya kan. Gue udah mulai oke nih gitu. Terus ini lagi itu, gue udah mulai oke nih, gue udah jadi nggak mau ngeliat guru lagi jujur aja. Gue udah ngerasa, ngerti maksud gue. Please man, don't go. And then dia sempet ini kan sebelum meninggal tuh. Wah itu gue udah shit. Ya sama gue juga ngerasa, aduh kenapa sih Ron? Shit gue, aduh. Maksudnya ya termasuk yang punya ini banget ke gue secara pribadi ya dia gitu ya. Ya buat banyak orang juga maksudnya. Ya, buat kita lah. Tapi especially for me because sebelum dia kuliah di Amerika berapa tahun tuh, back in 98, 99 tuh, gue udah sembuh dari drugs. Terus salah satu dari yang gue obrolin masalah kayaknya gue bakal menetap di Indonesia tuh dia. Nah dia yang termasuk banyak lah masukan. Terus setelah itu ada beberapa kali yang ketemu sama gue tuh dia selalu ada masukan atau apa ke gue, dan gue selalu dengerin kok gitu. Jadi perginya dia tuh kayak kehilangan apa ya, kayak apa sih namanya? Lu kalau pindah ke sebuah negara yang, gue orang Indonesia memang, tapi asing kan buat gue tuh. Terus ada orang kayak dia, ada orang kayak Pai, ngerti maksud gue. Mereka ini inya gue gitu loh. Ya kan, selain dari keluarga ya. Gitu. Yang jadi apa ya? Yang kita udah kenal lama dan kayak saudara lah gitu. Yang jadi kayak omongan lu dan apa tuh termasuk apa yang gue pegang untuk ngejalanin gue di Indonesia gitu loh ya kan. Tahu-tahu dia nggak ada gitu. Yang jadi nyemangatin atau apa gitu. And sebulan setelah datang ke acara gue meninggal, gue ngerasa kayak bersalah juga jadi. Nggak ini gue. And ya jatuh-jatuhnya itu maksud gue. Nggak perlu juga harus berteman dekat pun. Ini udah jadi bagian ininya kita di hidup kita, bukan hidup industri. Gue nggak mau industri, hidup kita gitu loh. Tahu-tahu mereka nggak ada gitu loh. Jadi tapi ya gue ngambil kesimpulan dari sini, ya untunglah kita sempat ketemu teman-teman yang seperti itu gitu. Yes. Ya kan. Betul. And ini juga kayak bahwa band itu masih ada, Wak. Masih jalan terus ya, Wak. Itu kayak Slang, Club Project, itu adalah band-band, bukan orang mungkin ngelihatnya band lama atau apa gitu. Gue nggak ngelihat kayak gitu. Itu sebenarnya karena kan rata-rata band jangankan gila men 2-3 tahun aja nggak bertahan men gitu loh. Iya kan? benar. Udah rilis album pertama ngilang tuh lebih banyak dari yang orang tahu loh. Ya kan? Atau 2 album doang terus sudah nggak ada yang hilang. Tinggal memori doang. Jadi kalian-kalian yang bertahan ini bukan cuma langka sebenarnya, Pak. Kalian-kalian yang bertahannya adalah testimoni terhadap endurance, kesabaran, ketabahan, kegigihan, dan itu inspirasi, bukan masalah suka apa musiknya enggak gitu. Doesn't matter gue suka apa enggak musiknya. Doesn't matter gue kenal lu apa enggak malah gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang bukan cuma buat anak band ya kalau buat gue. Tapi kalau misalnya lu cuma fans doang gitu loh ya, nggak ada hubungan sama musik ya. Bahwa ini adalah sekumpulan manusia gila atau apalah, nggak tahu, mungkin error kali, nggak ngerti juga. Bisa bertahan ya band tuh, lu ngirain gampang, gila lu. Benar. Kan? Kakak adik aja nggak bertahan biasanya, ngumpul jarang, Jadi serius gitu loh. Gimana pula ngeband itu butuh effort dan segala macam lah. Yang mungkin lu nggak ngerasain karena itu udah buat lu keseharian gitu loh. You know what I mean? Ada effortnya, nggak mungkin nggak. Jadi gue sangat, it's like menghargai itu, dan itu inspirasi untuk gue sendiri
gue nggak ngerasa diri gue musisi profesional atau apa enggak ya. Aha. Ini adalah Ya sama lah, gue juga bukan nggak ngerasain. masa sih? and it's like gue ketemu sama lu, anak-anak kayak lu tuh berasa banget. Ini bukan kayak jadi kayak orang kalau berkarir misalnya kerja tuh, ini kehidupan pribadi gue ini kerja. Ngerti nggak sih gue? Gue ke kantor gitu loh kan, ya itu bukan gue banget sebenarnya gitu loh. Gue ketemu sama kayak orang kayak lu tuh adalah ini udah udah itu lu gitu loh. Jadi nggak it's about passion, about love gitu loh. Jadi nggak itu kan kita butuh itu loh, Pak. Kita Betul, butuh betul. itu untuk kita menyadari bahwa Zra ya kan lu lihat teman-teman lu yang kayak gini nih. Ya jadi terharu gue, sorry. Lu nggak boleh nyerah gitu loh. Iya. Ya, lu jangan kendor ininya lu. Malu sama ketemu sama bagus, cemen gitu. Iya. So why saya sebagai penutup gue mau nanya ini sih sebenarnya, Wak. Bukan kayak standar kau nanya apa nih kira-kira masa depan lu buat netral gitu loh ya kan, mau rilis album lagi, gue yakin lu akan tetap berkarya. Apakah ini sesuatu yang buat lu tuh memang pokoknya selagi gue masih berdiri gue akan terus aja, apakah begitu? Netral masih jalan, dan gue juga sempat bikin band dengan teman-teman di Bali. Gue ada band namanya Jalan Tengah. Dan sudah rilis album. Udah bisa di Spotify? Udah ada mana? di Spotify, di iTunes, di YouTube, namanya Jalan Tengah. Dan gue sempat bikin solo album juga, Ombaks. Gue ada ininya, Mana? Ada. Vinilnya. So Ombaks solo album lu, and then Jalan Tengah band sama anak-anak di Bali. Dan teman-teman di Bali. Ya judul albumnya? Judul albumnya ada mini album Animo, terus album full albumnya Garis Tengah. Nah, ini album solo gua. Keren banget, Wak. So awesome. Dan di album ini lo nggak akan nemuin karakter gua bernyanyi seperti ala netral atau ala rock atau apa. Jadi gimana bunyinya? Jadi ya pop kekinian, tapi ada folknya juga, ada ini kayak ego gue yang sisi gue yang lain lah di album ini. Sisi lu yang lain yang orang belum pernah tahu. Yang orang lain belum pernah tahu. Berapa lagu nih? Ini ada 11 lagu kalau nggak salah. Iya 11 lagu. Harus vinil untuk dengerinnya. Apa CD, kaset? Oh, CD-nya belum, kaset ada. Kaset ada. Vinyl dan vinyl. Di ini juga ada di Spotify, di iTunes, di YouTube juga ada. Bisa dicari di Ombaks Official. Ininya apa? Ombaks Official. Ombaks Official. Ombaks Official. Judul albumnya nama gua. Bagus. Danar-dana. Ini nih asli keren. Vinilnya nih limited pasti kan? Ya limited. Udah habis, masih ada? Nggak tahu deh, gue belum cek lagi. Belum ngecek lagi. Warnanya hitam atau orange juga vinilnya? Apanya? Vinilnya. Vinilnya hitam. Hitam Gue ya? pengennya klasik. Klasik ya? Klasik. Ini Karena ada kalau katanya yang hitam itu lebih bagus daripada yang berwarna. ya karena warna udah dicampur apalagi. Iya, ada campurannya. So Ombaks and then Jalan Tengah konsepnya gimana lagi? Kalau Jalan Tengah masih rock, tapi nggak kayak netral. Masih rock ada arahnya kah atau Arahnya ngalir dia aja juga, ke atau ngalir aja, rock aja lah dia. Rock aja. lu nyanyi juga? Gue nyanyi juga, gue nyanyi megang bass juga.
Beda lagi? Beda lagi dengan netral. Nyanyinya beda lagi? Lebih bernyanyi lah. Lebih bernyanyi, lebih melodik gitu loh maksudnya. Enggak melodik, lebih bernyanyi. Rock tapi bernyanyi ya enggak. Kalau netral kan ada ya beberapa lagu yang gua kalau ini enggak, gua lebih bernyanyi. I see. Jadi lu bisa begitu ya, hanya ini di Ombak begini, di netral begini, di sini lu bisa bernyanyi. Lu punya karakter-karakter ini sebenarnya. Baru sekarang aja keluar. Baru sekarang keluar. Sebenarnya 2010 gue sempat bikin yang Om Bagus Edan yang lagunya Chinese Food kalau itu versi yang ombak solo gue yang lucu-lucunya. Nah ini yang seriusnya. Tapi ini album kedua artinya. Ini album kedua, ya album kedua. Ini benar-benar jauh berbeda dari album yang pertama itu. Yang pertama, solo gue yang pertama. Jadi pokoknya totally different konsepnya sengaja lu. Konsepnya memang sengaja gue gituin. Dan ini ada dibantu beberapa musisi teman-teman di Bali. Terus ada featuring dengan Daniel Riyadi, dengan Iwake juga ada. Terus ada gue bernyanyi ala keroncong juga. Iya, gue tadi mulai ada yang keroncong-keroncongnya tuh. Ada keroncongnya juga. Wow. Terus ada country-nya, ala cowboy-nya juga. Oh ya? Wow. Terus hanya akustikan hanya dengan gitar aja. That's amazing. Jadi itu memang. Dan ada yang kayak scoring film juga. Dan gue menyanyi ala seriosa. Hah? Beneran? Iya. Serius lu? Wow. Kok bisa? Iya. Sorry, maksudnya belum kebayang gua. Ya nggak tahu ya. Gue kepengen aja, explore aja. Jadi selama ini lu emang ini masih latihan olah vokal apa gimana sih, Wak? Kok itu? Gue sih nggak olah vokal, tapi dulu memang gue sempet muridnya Bina Vokalia Pranajaya. Harusnya di awal gue nanya itu. Ya, zaman gue SD lah itu. Iya, jadi ada oke, SD. Tapi jadi ada sisi vocal training a little bit dikit lah. Jadi lu bukannya nggak tahu itu apa gitu loh maksudnya. And then baru nongolnya sekarang gitu loh atau gimana gitu kan. Tapi itu nggak pernah lu pakai pas netral ya? Pas netral gue nggak pernah nyanyi. Ya kadang-kadang ada beberapa lagu, orang taunya lagu netral kan gue nyanyinya dengan yang wah. Tapi gue sebenarnya bisa juga loh nyanyi yang itu. Oke, jadi ya, thank you man. That's itu artinya jadi nggak perlu ngelihat atau nggak bisa lagi ngelihat misalnya kita musisi atau orang kreatif, orang seni di usia begini artinya udah habis atau udah nggak ada ini lagi yang baru atau kreatif input outputnya udah kosong gitu loh. Lo malah ada 2 project, rilis pula lagi bukan cuman iseng-iseng main. Itu Jalan Tengah apa judul albumnya? Apanya? Jalan Tengah kan udah rilis album ya? Udah rilis album. Judul albumnya? Judul albumnya Garis Putih. Jalan Tengah judul albumnya Garis Putih. Garis Putih. Alright. Ya, itu juga bisa orang dengar di di Spotify ada, di YouTube ada, di iTunes juga ada. Oke. Udah masuk. Bahkan udah rilis CD-nya dalam bentuk box set, ada CD, ada flash untuk biasa. Dan ada apa sih ini? Ada korek apinya, ada lighternya. Serius? Yes. Iya. Gue jadi malu, Wak. Gue baru sekarang kepikiran mau mainin album solo gitar gitu loh. Itu pun masih ada rada-rada. Wah, harus gitu. dong. Agak rada-rada. Gue nggak ngerasa sebagai gitaris instrumental masalahnya. Jadi butuh mindset. Nggak perlu lah itu. Maksudnya butuh mindset change gitu ya. Iyalah perubahan. Harus mindset gue lagi gue geser-geser pelan-pelan gitu loh. Tapi itu kan ini kan inspirational karena ya kan hal-hal kayak gini yang gue butuh gitu loh. Ya kita bisa kok gitu loh. Ya kan? Cuman ya tinggal mau apa enggak. Yes. Ya gue sih mau tapi itu kan selalu ada tapi gitu. Nah, tapinya itu yang ngeles karena kayak orang goblok gitu loh. Menurut gue
mau itu lebih cepat atau mau itu lebih lambat, sama aja kok. Ya. Ya kan? Nggak ada ininya gitu loh. Nggak ada bedanya gitu loh. Ya. Kalau misalnya lo ngelakukan kesalahan, lo umpetin, pastinya akan diomelin juga kan, ya, belakangannya, ya kan? Kayak gitulah. Ya. Ya. Sama ini jadi malu. Sama Ngapain Ambas. mesti malu? Nah kan namanya belajar kita. Enggak ya, maksudnya fuck man. Serius, thank you loh. Thank you loh. Thank you. Sama-sama Thank you loh. loh. Thank you loh. Beneran. Oke, kita jangan lupa kita lagi di Tokonoma di Tokonoma, iya. Fatmawati. Hah? Iya, Tokonoma di Fatmawati jangan lupa. Tokonoma di Fatmawati. Oke. And thank you banget my new found brother Gans udah ngizinin kita pakai tempat ini asik banget asli di Fatmawati, asik, keren banget, ada 3 lantai and ada Jalan Raya Fatmawati, ya. Tokonoma nomor 22. Nomor 22 apa 22 aja ya, gua lupa deh. nggak tahu gua. Pokoknya cari aja Tokonoma. Tokonoma NOMA Nah, gitu loh. NOMA Fatmawati, Jalan Asik. Fatmawati. Seru tempatnya. Gue dikenalin ke kemarin sama Dan gue dikenalin juga dari Jimmy Multazam, Wah. upstairs. iya. Jadi sama teman-teman. Yes. So, Itulah iya. teman. Iya, ternyata ada tempat asik kayak gini yang Bisa ngopi, bisa ngopi. nongkrong, hangout. Gua akan iniin lagi tamu-tamu teman-teman ke The Rock Campus in Your Face. Kayaknya bakal ini di sini lagi nyaman. Asik banget. So thank you again Tokonoma and Gans. Terima kasih, Amen. Sekali Tokonoma. lagi ya, this is Ombax solo album ini, vinilnya keren banget sama Jalan Tengah dengan judul album Garis Putih. Iya. And also netral yang nggak ada matinya, man. Iya. Thank you so much, man. Sama-sama, bro. Thank you.